Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kelima ini, di mata kuliah Cyberculture, kita akan bahas topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu komunitas virtual dan media sosial. Mengapa ini penting? Karena media sosial bukan hanya tempat untuk berbagi status atau foto, tapi juga menjadi ruang di mana komunitas terbentuk. Komunitas virtual adalah kelompok sosial baru yang lahir dari interaksi online, ya. Mereka itu muncul dari berbagai latar belakang, hobi, minat, eh, kegiatan, atau dari isu-isu sosial dan politik. Fokus kita hari ini adalah melihat bagaimana interaksi online bisa membentuk kelompok sosial yang unik. Berbeda dengan komunitas tradisional yang wilayah berbasis dengan kedekatan fisik, di dunia digital komunitas bisa terbentuk meskipun anggotanya tidak pernah bertemu langsung dan bisa berasal dari belahan dunia yang berbeda. Seperti halnya di eh, minggu ini ada gelaran MotoGP di mana pilihan itu terbelah antara pendukung Rossi yang sedang tidak bermain lagi, tapi yang masuk anggota padepokannya dan fansnya Marquez, ya, yang saat ini sedang berlaga. Nah, itu juga membentuk komunitas gitu ya. Oke, selain itu kita juga akan menelaah bagaimana media sosial berperan dalam membangun dinamika komunikasi atau di komunitas ini. Di satu sisi, media sosial dapat memperkuat solidaritas, misalkan ketika komunitas saling mendukung dalam gerakan sosial atau kegiatan bersama. Di sisi lain, media sosial juga bisa memicu konflik seperti polarisasi politik, perdebatan antara fans, ya, atau bahkan cyber war antar kelompok. Jadi di pertemuan kita kali ini kita akan belajar dua sisi, bagaimana media sosial bisa menjadi sarana persatuan dan kebersamaan, tetapi juga bisa menjadi pemicu pepercahan dan konflik di ruang digital. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, mari kita lihat dulu apa saja tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Ada 3 poin utama yang akan kita capai. Yang pertama adalah memahami konsep komunitas virtual dalam ruang siber, yaitu kita akan membahas apa sih sebenarnya komunitas virtual itu, kemudian bagaimana ia terbentuk, serta apa yang membedakannya dengan komunitas tradisional di dunia nyata. Kita akan melihat bagaimana komunitas virtual memiliki karakteristik yang unik karena mereka bisa terbentuk tanpa adanya kedekatan fisik, melainkan karena kesamaan minat dan tujuan. Yang kedua, menganalisis peran media sosial dalam pembentukan komunitas. Media sosial saat ini adalah platform utama di mana komunitas virtual lahir dan berkembang. Kita akan bahas bagaimana Facebook, Instagram, TikTok, atau Twitter menjadi ruang berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama, serta bagaimana platform ini membentuk identitas kelompok. Yang ketiga, mengenali dinamika solidaritas dan konflik di dunia digital. Ini penting karena komunitas virtual tidak hanya soal kebersamaan, ada solidaritas di satu sisi, misalkan komunitas saling mendukung dalam gerakan tertentu, tapi juga ada konflik, perpecahan, bahkan pertarungan identitas antar kelompok. Kita akan pelajari bagaimana dinamika itu terjadi dan apa peran algoritma media sosial dalam memperkuat solidaritas maupun memperuncing konfliknya. Dengan memahami ketiga tujuan ini, kita akan lebih siap mengkritisi realitas komunitas virtual yang kita hadapi sehari-hari. Bagaimana kita berperan di dalamnya. Baik, definisi komunitas virtual. Sebelum kita bahas lebih jauh, ya, kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan komunitas virtual. Komunitas virtual adalah kelompok yang terbentuk dari interaksi
secara online ya. Berbeda dengan komunitas tradisional yang biasanya berkumpul karena faktor geografis, kedekatan fisik, atau lingkungan sosial tertentu. Komunitas virtual bisa berbentuk tanpa ada batas ruang dan waktu. Anggota komunitas ini biasanya terhubung karena minatnya sama, hobinya sama, atau tujuannya sama. Misalnya komunitas pecinta fotografi di Instagram, atau forum diskusi game online, atau grup belajar bersama, atau bisa juga pecinta bola, Persib, ya, dan kumpul di dalam ruang maya, ya. Meskipun anggotanya tidak saling kenal, ya, mereka tetap merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok tersebut. Hal menarik lainnya, komunitas virtual tidak mengenal batasan geografis. Seseorang di Indonesia bisa dengan mudah bergabung dengan komunitas global, misalkan komunitas open source, kemudian komunitas trading, ya, atau komunitas grup penggemar film, ya, dan lainnya, ya. Dengan begitu dunia digital itu memungkinkan terbentuknya ikatan sosial atau yang melampaui jarak dan budaya. Jadi kita mempunyai budaya yang berbeda-beda, tapi karena kesukaan yang sama, nah itulah komunitas virtual. Jadi definisi komunitas virtual itu menekankan pada 3 hal penting. Yang pertama, terbentuk melalui interaksi online, kemudian berlandasan kebersamaan minat dan tujuan, kemudian tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Inilah yang menjadikan komunitas virtual sebagai salah satu fenomena yang khas dalam budaya digital. Yang selanjutnya, setelah tahu definisi dari komunitas virtual, sekarang kita akan bahas tentang karakteristik komunitas virtual. Yang pertama, komunitas virtual terbentuk berdasarkan partisipasi sukarela. Anggota memilih sendiri apakah mereka mau bergabung atau tidak. Tidak ada paksaan, karena biasanya membuat seseorang bergabung adalah kesamaan minat, hobi, dan tujuan. Yang kedua, komunikasi di komunitas virtual bisa berbentuk teks, gambar, maupun video. Misalnya, ada grup diskusi yang forum percakapan berbasis chat. Ada forum yang penuh dengan berbagi infografis. Ada pula komunitas video sharing seperti YouTube, TikTok, Instagram, gitu ya. Berbentuk komunikasi yang beragam ini membentuk interaksi yang lebih fleksibel. Yang ketiga, identitas anggota bisa nyata atau anonim. Ada orang yang menggunakan nama asli, foto diri, tapi banyak yang memilih menggunakan nickname, avatar, atau identitas samaran. Hal ini membuat dinamika komunitas menjadi unik karena anggota bisa menampilkan sisi lain dari dirinya. Kemudian, komunitas virtual biasanya memiliki struktur sosial yang terbentuk secara organik. Artinya kepemimpinan, aturan, hierarki di dalamnya sering muncul secara alamiah. Jadi tidak ada bentuk keterpaksaan. Kemudian media sosial sebagai ruang komunitas itu banyak ragamnya, ya. Yang pertama seperti Facebook, kemudian ada X, Twitter, kemudian ada Instagram, TikTok. Itu bukan hanya tempat berbagi konten pribadi, tapi juga berkembang menjadi ruang sosial yang mempertemukan orang dan dengan berbagai latar belakang yang dimana memiliki kesamaan minat, gitu ya. Nah, namun di algoritma saat ini seperti Instagram itu lebih banyak menyarankan sekarang, bukan menampilkan dari orang-orang yang kenal dengan kita, tapi konten-konten dari orang yang tidak kita kenal, ya. Itu adalah perubahan algoritma. Nah, media sosial mempunyai fungsi penting dalam bentuk komunitas. Yang pertama, sebagai sarana informasi, kemudian memperluas jaringan sosial, dan dengan kata lain, media sosial itu berfungsi sebagai ruang publik baru, ruang di mana orang yang tidak bisa hanya hadir secara individu,
tapi juga sebagai bagian dari komunitas global. Oke, yang selanjutnya, fenomena fandom dan digital tribes. Ya, fandom adalah komunitas penggemar yang terbentuk karena kecintaan pada satu budaya yang populer, seperti K-pop, film, TV, olahraga, game. Kemudian anggota fandom itu biasanya menunjukkan loyalitas yang tinggi, membuat konten kreatif dan aktif menyebarkan informasi atau tren seputar idola mereka. Jadi kalau yang sekarang yang berwarawiri di Instagram saya itu banyak fansnya Manchester United ya, yang saat ini sedang kalah terus. Nah itu fansnya itu banyak membuat eh, lucu-lucu gitu ya untuk sebenarnya menghinakan mereka sendiri. Kemudian ada lagi istilah digital tribes ya, adalah kelompok identitas yang terbentuk berdasarkan preferensi online. Mereka tidak terikat pada budaya, eh, tapi lebih pada gaya hidup, hobi, dan isu tertentu. Eh, Contohnya adalah komunitas pecinta motor di forum online, gitu ya. Terus kelompok vegan di Instagram atau gamer ya, atau kelompok aktivis lingkungan di Twitter. Mereka membentuk suku digital yang memiliki simbol, bahasa, dan nilai yang bersama. Baik dari fandom maupun digital tribes itu mempunyai dua sisi. Di satu sisi mereka menciptakan solidaritas karena ada rasa memiliki dan kebersamaan yang kuat, tapi di sisi lain mereka juga kadang memicu konflik dengan kelompok lain ya. Kita sering melihat mereka perang komentar ya antara fandom, eh, itu biasanya ada perdebatan sengit antar komunitas gamer, kemudian ada juga polarisasi isu politik di media sosial. Jadi fenomena fandom dan digital tribes itu menunjukkan bagaimana identitas kolektif di dunia maya bisa menjadi sumber kekuatan sosial, tapi juga sebagai potensi untuk perpecahan. Oke, slide yang terakhir ya. Dinamika solidaritas dan konflik ya. Dalam komunitas virtual kita tidak hanya melihat kebersamaan tapi juga dinamika antara solidaritas dan konflik. Pertama, mari kita bahas sisi solidaritas ya. Banyak komunitas terbentuk karena adanya saling mendukung. Misalnya komunitas belajar online di Telegram yang saling berbagi materi ya. Kemudian komunitas programmer di GitHub yang saling membantu memperbaiki code, atau juga komunitas data ya ada di Kaggle. Terus ada fandom K-pop ya. Ini menggalang dana untuk kegiatan amal. Solidaritas ini menunjukkan bahwa meskipun tidak pernah bertemu secara langsung, anggota komunitas bisa merasakan ikatan emosional dan rasa kebersamaan yang kuat. Namun, di sisi lain ada juga konflik. Konflik ini muncul karena perbedaan pendapat, persaingan antar kelompok, atau bahkan polarisasi politik ya. Kita sering melihat fenomena cyber war, seperti perang komentar antara fandom musik, kemudian perdebatan panas di forum politik, atau perselisihan antar komunitas gamer ya. Konflik ini kadang-kadang hanya berhenti di dunia maya, tapi juga mempengaruhi hubungan sosial di dunia nyata. Jadi banyak anak-anak SMP, SMA itu dari media sosial kemudian jadi konten tawuran. Nah, itu adalah bagian dari fandom ya. Faktor yang memperkuat baik solidaritas maupun konflik adalah algoritma media sosial. Algoritma ini mempunyai ini ya, seringkali membuat kita hanya melihat konten atau opini yang serupa dengan pandangan kita sendiri. Jadi contohnya, kadang kita kalau misalkan menyukai informasi tentang wisata, nah di media sosial kita itu semuanya direkomendasikan wisata ke sana kemari gitu ya.
itu semuanya wisata semua. Atau pada saat kita lagi mencari tentang resep makanan ya, masak memasak, itu akan direkomendasikan segala macam tentang masak memasak gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan algoritma media sosial. Eh, Fenomena ini disebut echo chamber ya. Akibatnya solidaritas di dalam kelompok bisa makin kuat, tetapi jarak dengan kelompok lain akhirnya semakin besar. Karena pandangan misalkan di dua kelompok politik ya, kita nggak pernah melihat kelompok seberangnya, hanya kelompok kita saja yang kita lihat. Akhirnya jurang pemisahnya akan semakin lebar ya, sehingga konfliknya semakin tajam. Jadi dinamika komunitas virtual di media sosial selalu berjalan dalam dua kutub. Di satu sisi ada rasa kebersamaan dan dukungan, tetapi di sisi lain selalu ada potensi perpecahan dan pertentangan. Baik. Nah, yang perlu kita diskusikan sekarang, teman-teman semua, komunitas virtual apa yang diikuti dan apa manfaatnya? Kemudian, apakah media sosial lebih sering memperkuat solidaritas atau konflik? Atau teman-teman tidak mempunyai media sosial atau komunitas virtual? Baik, itulah pertanyaan yang harusnya bisa dijawab pada diri kalian masing-masing. Baik, itu saja isi dari pertemuan kelima. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.